Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua, teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan yang kita laksanakan dan kita lakukan pada hari ini. Nama saya Harusana. Saya merupakan pemuda yang mendedikasikan diri saya pada sektor pertanian, bukan karena sektor pertanian menguntungkan, tapi karena sektor pertanianlah jantung dari bangsa Indonesia. Oke teman-teman, di video ini saya ingin sedikit bercerita, artinya memberikan informasi terkait dengan sesuatu yang petani Indonesia keluhkan, yaitu penyakit antraknos. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang penyakit antraknos, kemudian siapa yang membawa, kemudian bagaimana cara pengendaliannya, kita akan mundur dulu. Kita akan mulai dulu bangun fondasi dasar, karena teman-teman harus tahu bahwa yang namanya penyakit untuk setiap tanaman ada 3 faktor. 3 faktor ini yang mempengaruhi bahwa tanaman yang kita budidayakan itu terserang oleh penyakit atau tidak. Yang pertama adalah tanaman inang yang rentan. Ini juga bisa disebut dengan tanaman yang kita budidayakan, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah patogen, yaitu dari patogennya tersendiri. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan penyakit tersebut. Ketika ketiga faktor ini saling memenuhi dan ada, maka bisa dipastikan bahwa tanaman yang kita budidayakan pasti akan terserang oleh penyakit apapun itu, teman-teman. Cuma untuk video ini kita akan coba kerucutkan kepada penyakit antraknos. Teman-teman, antraknos merupakan penyakit yang diakibatkan oleh jamur Colletotrichum sp. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di atas ada dokumentasi yang saya buat, yaitu adalah gambaran dari jamur ini ketika dilihat dari mikroskop. Kemudian teman-teman, dari yang namanya penyakit ini itu bisa menyerang tanaman apa saja. Pertama, tanaman pangan. Tanaman pangan banyak, bukan? Salah satunya kita bisa katakan padi, sorghum, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian juga hortikultura. Teman-teman, hortikultura juga luas. Tanaman sayuran, kemudian cabai, dan juga pepaya juga termasuk adalah tanaman yang bisa diserang oleh penyakit tersebut. Dan yang ketiga adalah tanaman perkebunan. Jadi mungkin untuk lebih mendapatkan gambaran dari serangan dari penyakit ini, ada gambar pertama, gambar 2, gambar 3, dan seterusnya. Ini merupakan adalah gambar yang saya ambil dari Google, dampak atau bentuk-bentuk serangan dari penyakit antraknos ini, teman-teman. Gimana kalau ladang kalian, lahan-lahan pertanian teman-teman semua terkena dengan penyakit ini? Waduh, mengkhawatirkan, teman-teman, karena bisa mengakibatkan sampai gagal panen, teman-teman. Jadi kita mulai untuk cara pengendaliannya. Simpelnya adalah, teman-teman, kalau saya akan mulai untuk cara pengendalian kembali ke segitiga penyakit tadi, karena itu adalah langkah paling mudah dan paling pasti. Dengan cara itu kita bisa kendalikan dari penyakit antraknos ini. Pertama, teman-teman, tanaman. Tadi saya bilang tanaman inang yang rentan adalah juga termasuk tanaman budidaya.
teman-teman, kita gunakan tanaman benih dengan varietas yang tahan pada penyakit antraknos. Bisa dipastikan segitiga penyakit ini pasti akan terganggu. Kemudian yang kedua, dari patogen. Teman-teman, untuk patogen kembali ke lahan. Kita harus ketahui lahan-lahan petani kita harus bersih dari gulma. Hama-hama yang menyerang tanaman kita harus segera kita lakukan pengendalian. Karena penyakit, teman-teman, bisa dibawa oleh hama, termasuk manusia, termasuk kita, petani, yang membawa penyakit ini ke tanaman kita. Kayak gitu. Jadi kita harus saling menjaga diri kita dan juga lahan kita. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini seperti hujan. Teman-teman, penyakit antraknos akan sangat-sangat berbahaya ketika musim hujan, karena dampak serangannya akan sangat luar biasa ketika di musim hujan. Antraknos ini bisa kita lihat pada daun serangannya, batang, buah, dan juga akar juga, teman-teman. Maka dari itu, untuk lingkungan musim hujan, kita harus menyiapkan drainase dan irigasi yang baik, teman-teman, sehingga ketika musim hujan datang, air bisa langsung keluar dari lahan kita. Seperti itu. Kemudian juga ada cara lain, misalnya penggunaan teknologi greenhouse juga merupakan salah satu jawaban untuk agar kita bisa memodifikasi dan mengendalikan dari cuaca. Yang terakhir, teman-teman, adalah penggunaan bahan kimia fungisida. Jadi memang fungisida juga bisa kita gunakan dan menjadi langkah terakhir untuk mengendalikan dari penyakit antraknos. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita boleh diskusikan ini lebih lanjut di kolom komentar, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.